Jadi gerak parabola tulisannya jelas kan ya? Yang misalnya kalau misalkan angle yang gak enak, pindah aja nggak apa-apa. Itu sebenarnya sama aja kayak gerak lurus, cuma dia dalam 2 dimensi. Nah, ini pertama kali sih aku ngajar hybrid game. Biasanya kan kalau ngajar outside, aku harus di depan situ jalan-jalan. Kalau ngajar online, aku diem aja di meja gitu. Tapi ini ngajar hybrid, ya kayak mesti dua-duanya gitu, mesti diem. Tapi harus nulis-nulis di sini juga kan. Oke, jadi gerak parabola, kita ambil contoh yang paling simpel. Suatu partikel ditembak dengan kecepatan v0. Ini trajektorinya ya. Lintasannya bentuknya parabola. Terus biasanya eh, dia itu ditembakkan dengan membentuk sudut elevasi tertentu, katakanlah theta, terhadap arah horizontal. Jadi dia gerak dalam 2 dimensi, sumbu Y sama sumbu X, di mana di arah vertikalnya yang itu ada percepatan gravitasi ya, G ke bawah. Sebenarnya percepatan gravitasi itu ngarahnya ke pusat bumi, cuma bumi kita itu kan jari-jarinya terlalu besar ya, jadi seolah-olah kelihatan datar gitu. Nah, apa yang terjadi di sini? Kita harus proyeksi V0 ini dalam 2 arah ya. Arah horizontal ada V0 cos, masih ingat kan trigonometri yang kemarin, sama yang ke arah vertikal itu ada V0 sin theta. Nah, di arah horizontal geraknya apa? Gerak partikel ya. GLB ya. Kenapa GLB? Karena yes, di sumbu X nggak ada gaya luar yang bekerja pada partikelnya. Makanya geraknya GLB. Nah, persamaan gerak dari GLB itu adalah X sama dengan V kali T ya. Dalam hal ini, kecepatan arah horizontal itu adalah V0 cos theta dikali T. Dan V fungsi T, kalau misalkan kita turunin X-nya terhadap waktu, kayak minggu kemarin ya, itu hasilnya adalah V0 cos theta ya. Nah, terus itu di sumbu X-nya GLB, kalau sumbu Y-nya berarti geraknya apa? GLBB ya. Karena ada pengaruh gaya gravitasi. Oke, berarti Y fungsi T, atau VY fungsi T dulu deh. VY fungsi T itu dia diperlambat oleh gravitasi. Jadi bisa kita tulis V0 sin theta dikurang GT ya. Nah, Y fungsi T-nya, kalau kita integral ini sekali, kan jadinya V0 sin theta kali T kurang setengah GT kuadrat ya.
Sampai sini clear? Yang di Zoom ada pertanyaan? Nah, terus mungkin kalau kemarin kan kita bisa nulis di GLBB itu ada V kuadrat, V0 kuadrat, min 2S gitu. Nah, di sini kan nggak ada variabel T. Nah, kalau di parabola gimana gitu persamaannya? Oh, foto. Yang apa? Nah, di parabola gimana gitu? Cara kita tahu bentuk lintasannya secara Y fungsi X-nya. Nah, jadi jawabannya adalah pertama, dari persamaan ini, kita bisa nulis kalau T sama dengan X dibagi V0 cos theta ya. Nah, nilai T ini kita substitusi ke persamaan Y fungsi T ya, untuk mengeliminasi variabel T. Nah, dari sini kita dapat Y sama dengan V0 sin theta dikali X per V0 cos theta, ya kan T-nya, dikurang setengah dikali G, T kuadratnya X kuadrat per V0 kuadrat cos kuadrat theta. Sampai sini clear? Nah, terus kita simplify bentuk ini. V0 di sini bisa kita coret. Ya, itu aja. Habis itu sin sama cos. Sin per cos itu apa? Tan. Oke. Jadi dapat Y sama dengan X tan theta dikurang GX kuadrat per 2 V0 kuadrat cos kuadrat theta. Oke. Nah, terus nah inilah Y fungsi X-nya. Bentuk kurvanya. Kalau kita plot Y fungsi X, keluarnya adalah persamaan ini. Terus mungkin kita bisa nulis beberapa titik-titik penting dalam graf parabola. Nah, biasanya sih graf parabola itu parameter-parameter pentingnya itu ada ketinggian maksimum sama jarak terjauh. Ketinggian maksimum yang pertama, eh, ada yang tahu nggak apa yang terjadi di ketinggian maksimum gitu?
Apanya yang 0? Kecepatan arah Y-nya 0. Ya, kayak kemarin kita udah belajar, ketika Y nilainya maksimum, maka bisa kita bilang dy dt sama dengan 0. Nah, dy dt ini adalah Vy, jadi Vy nilainya 0 di ketinggian maksimum. Nah, itu interpretasi dari segi matematikanya. Kalau dari segi fisikanya, kita melihat bendanya gerak, di ketinggian maksimum kecepatan dia cuma arah horizontal aja. Berarti kecepatan benda di titik maksimum P-nya Px saja. Well, nah gimana cara nyari nilai dari ketinggian maksimum, Y max gitu. Jadi kan di GLBB kita udah belajar kalau V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat min 2AS kan. Nah, kalau di kasus kita yang sekarang, saat di ketinggian maksimum, V-nya 0. Jadi 0 sama dengan V0 Y kuadrat itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta ya, dikurang 2, A-nya itu G ya, percepatan gravitasi. S-nya itu adalah Y max, ketinggian maksimum. Oke? Nah, dari sini dapat 2GY max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Dan dari sini kita dapat Y max sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Oke? Nah, ini ketinggian maksimum. Terus yang kedua itu ada jarak terjauh dari posisi horizontalnya. Eh, apa yang terjadi di jarak terjauh sekarang? Kalau di ketinggian maksimum kan VY-nya yang 0. Kalau di jarak terjauh apanya yang spesial? Y-nya 0. Y-nya 0 artinya apa? Bendanya udah sampai di tanah lagi kan. Jadi perubahan ketinggiannya 0, secara matematis ditulis Y sama dengan 0. Nah, kalau di GLBB kita udah belajar kalau Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Nah, ini harus 0 ya nilainya. Well, ketika ngerjain kayak gini, sebetulnya kita nggak boleh langsung nyoret T sih, secara matematika yang benernya. Tapi kita harus faktorin. T-nya kita keluarin, dalamnya sisa V0 sin theta, dikurang setengah GT ya. Ini harus 0. Nah, solusi dari persamaan ini itu ada 2. Either T sama dengan 0, atau T sama dengan
2 fenol sin theta per G. Oke? Nah, dari dua nilai T ini, yang mana T yang berhubungan dengan T di jarak terjauh? Apakah T sama dengan 0 atau 2 fenol sin theta per G? Ya, jawabannya yang 2 fenol sin theta per G ya. Karena T sama dengan 0, itu kondisi awal. Jelas dong, saat T sama dengan 0, Y-nya 0 ya. Soalnya bendanya kan mulai dari tanah gitu. Jadi ketika T sama dengan 0, bendanya memang di X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Tapi ketika T sama dengan 2 fenol sin theta per G, bendanya itu di ujung kanan sini ya. Di posisi dia jatuh ya. Oke? Ini waktu sampai benda jatuh ke tanah. Ya, masuk. Nah, hari ini kita belajar graf parabola ya, buat yang baru datang. Jadi kita udah cover graf persamaan dasarnya, graf dalam 2 dimensi, ada sumbu X, sumbu Y, di sumbu X itu GLB, sumbu Y-nya GLBB ya. Terus kita juga udah nemuin suatu persamaan yang mungkin kalian belum tahu, kalau di sekolah kan nggak terlalu diajarin kayak gini. Y fungsi X itu adalah X tan theta kurang GX kuadrat per 2 fenol kuadrat cos kuadrat theta. Itu kalau kita plot Y fungsi X, keluarnya persamaan itu. Kalau kita gambar kurva Y fungsi X di koordinat kartesian, itu keluarnya persamaan itu. Bentar ya. Terus kita udah belajar ini juga posisi-posisi penting dalam graf parabola. Ada ketinggian maksimum, yaitu saat Y-nya nilainya maksimum, dy dt-nya 0. Artinya VY-nya 0, kecepatannya cuma arah horizontal aja di titik maksimum. Dari sini kita masukin ke persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2S. Nanti dapat Y max sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G. Itu kalau rumus cepat aja. Cuma ini kurang kepake sih kalau di Olimpiade rumus seinstan ini. Terus yang buat jarak terjauh, itu Y-nya sama dengan 0, karena bedanya udah sampai tanah lagi. Kita masukin ke persamaan GLBB lagi, dapatnya T sama dengan 2 fenol sin theta dibagi G. Nah, sekarang kita cari nilai X terjauhnya. X max sama dengan, kan tadi X sama dengan fenol cos theta dikali T kan. Kita masukin
V0 cos theta dikali T ini. T-nya adalah 2 V0 sin theta per G. Dari sini kita dapat X max sama dengan 2 V0 kuadrat sin theta cos theta dibagi G. Oke, cukup jelas. Yang di Zoom kalau mau nanya chat aja ya langsung. Apa lagi ya? Mungkin ini aja teori dasarnya untuk gerak parabola. Eh, kita bakal masuk ke bagian yang lebih lanjut lagi, kayak misalkan kecepatan relatif dalam gerak parabola. Nah, semisal ada dua benda gitu, sama-sama gerak parabola, kita sebut nih V1, ini V2 gitu. Ini theta, ini phi. Pertanyaannya bagaimana kecepatan relatif kedua benda fungsi waktu. Tahu kan ya kecepatan relatif? Kecepatan relatif itu berapa nilai kecepatan benda satu menurut kecepatan benda yang lain. Nah, kalau misalkan kemarin kalau nggak salah kita udah bahas ini sih, kecepatan A menurut C, kalau ada dua benda ya, A sama B dua-duanya bergerak terhadap C, A juga bergerak terhadap B. Nah, hubungan gerak relatifnya kecepatan A menurut C itu kecepatan A menurut B ditambah kecepatan B menurut C ya. Dari penjumlahan vektor aja yang kemarin. Nah, untuk kasus kita sekarang, gimana kecepatan benda yang satu menurut benda yang lain gitu? Well, kita harus cari kecepatan benda di masing-masing sumbu. Ingat, kecepatan relatif itu cuma bisa ditambah atau dikurang secara angka ketika kita ngitung di satu sumbu yang sama. Karena kecepatan itu besaran vektor ya. Jadi kita harus pecah dia per sumbu di dua sumbu yang tegak lurus, baru kita hitung. Kita evaluasi nilai kecepatan relatifnya berapa gitu. Jadi V1X itu selalu min V1 cos theta. Konstan ya nilainya, kecepatan arah X. Terus yang benda dua arah X, itu selalu V2 cos phi. Ya. Terus V1 arah Y,
itu selalu P1 sin theta kurang setengah GT kuadrat. Karena dia gerak ke arah sumbu Y positif. Sedangkan V2 fungsi Y itu selalu V2 sin phi kurang setengah GT kuadrat. Sorry, min GT. Bukan GT kuadrat. Nah, gimana kecepatan relatif antara kedua benda gitu? Jadi V relatif itu V2 kurang V1. Oh enggak, V relatif arah X itu sama dengan V2X kurang V1X. Kita ngitungnya per sumbu ya. Jadi kita hitung arah sumbu X dulu, baru hitung arah Y, baru kita hitung besarnya dengan cara di Pitagoras ya. Ini V2 cos phi dikurang min V1 cos theta. Kita dapat V2 cos phi ditambah V1 cos theta. Kalau V1X kurang V2X boleh nggak? Jawabannya ya boleh aja. Karena kita cuma nyari kecepatan relatif. Biasanya kecepatan relatif tuh yang kita pedulin besarnya aja. Kecuali kalau kita ninjau suatu benda dari perspektif benda lain. Itu baru kita peduli arahnya. Sedangkan kalau kecepatan relatif arah Y, itu V2Y kurang V1Y. Sama dengan V2 sin phi kurang GT dikurang V1 sin theta dikurang GT. Nah, dari sini kita akan dapat ini sama dengan V2 sin phi kurang GT. Kita pecah ya kurungnya ya. Nah, ini minus ketemu plus, minus. Terus ini min ketemu min jadi plus. Ada yang menarik, di sini GT-nya kecoret. Sama dengan V2 sin phi dikurang V1 sin theta. Nah, ada hal yang menarik di sini, yaitu kecepatan relatif antara kedua benda itu nggak bergantung fungsi waktu ya. Karena kita lihat di situ, Vx-nya, V relatif arah X itu nggak ada variabel T. Gitu juga dengan V relatif arah Y, di situ nggak ada variabel T-nya. Nah, kita kasih keterangan dulu kalau kecepatan relatif kedua benda konstan. Nah, gimana dengan magnitudonya atau besar kecepatan relatifnya? V relatif kuadrat sama dengan V relatif X kuadrat ditambah V relatif arah Y kuadrat. Nah, ini nilainya akan sama dengan V relatif arah Y-nya ini ya. V2 cos phi tambah V1 cos theta di kuadrat ditambah V2 sin phi kurang V1 sin theta di kuadrat. Nah, mari kita ekspansi ini. Kita tahu kalau A plus B kuadrat itu sama dengan apa? A plus B di kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat.
Oke, dari sini V relatif kuadrat sama dengan V2 cos phi kita kuadratin, V2 kuadrat cos kuadrat phi ditambah 2AB ya, 2V1 V2 cos theta cos phi ditambah V1 kuadrat cos kuadrat theta ditambah yang suku keduanya, kalau kita kuadratin jadinya V2 kuadrat sin kuadrat phi dikurang ya, soalnya ini min 2V1 V2 sin theta sin phi ditambah V1 kuadrat sin kuadrat theta. Nah, mari kita kelompokin. Di sini cos kuadrat phi tambah sin kuadrat phi itu nilainya berapa? 1 ya. Sin kuadrat phi ditambah cos kuadrat phi itu sama dengan 1. Terus ini juga cos kuadrat theta sama sin kuadrat theta 1 ya. Jadi kita bisa nulis V relatif kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah 2V1 V2 cos theta cos phi dikurang 2V1 V2 sin theta sin phi. Nah, V relatif kuadrat itu sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2. Kita buka kurung, kita faktorin 2V1 V2-nya, jadi cos theta cos phi dikurang sin theta sin phi. Ada yang masih ingat ini ekspresi ini sama dengan apa? Ekspresi ini sama dengan cos kurang sin, jadi ya cos theta plus phi. Jadi V relatif kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah 2V1 V2 cos theta plus phi. Kalau kalian lihat ini sama kayak rumus penjumlahan vektor ya. Cukup menarik. Sampai sini cukup jelas, ada pertanyaan? Kenapa? Wah, nggak kedengeran aku. Kan kecepatan relatif itu kalau apa? Misalkan ada benda A bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kanan, terus benda B itu bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon ke kanan. Berapa kecepatan relatif kedua benda gitu misalnya. Itu gimana cara nyari? Kecepatan relatif itu kecepatan suatu benda menurut benda lain. Jadi kalau ada sistem kayak gini, benda A bakal melihat benda B gerak dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan besarnya sama. Tapi kalau kita ngelihat dari A, B-nya itu bakal gerak ke sana dengan kecepatan 4 meter per sekon ya. Tapi kalau B ngelihat A, dia bakal ngelihat A bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon ke sana, ke kiri. Cuma arahnya aja yang kebalik gitu. Nah, sama kayak ini, gimana benda 2 ngelihat benda 1 bergerak gitu. Cuma karena gerak kita 2 dimensi, kita harus tinjau per komponen. Jadi di sini aku pecah dulu, dia jadi arah X sama arah Y. Nah, baru dari arah X ini, kita cari dulu kecepatan relatifnya.
benda 2 ngeliat benda 1 dalam arah X, geraknya gimana? Ya, jadi caranya tinggal V2X kurang V1X gitu. Iya, iya benar. Menurut benda 2. Ada lagi yang mau nanya? Gak apa-apa, kita santai aja sih, soalnya kayaknya eh, ya. Oh, ditembakkan dari suatu posisi. Oke, oke. Jadi gini. Nah, pertanyaan gimana persamaan gerak bendanya ya? Jadi ya cukup simpel, X-nya sama dengan V0 cos theta kali T, Y sama dengan V0 sin theta kali T, plus setengah GT kuadrat, plus H, di mana H ini adalah ketinggian awal benda. Ini kan? Sama kayak kemarin, kalau masih ingat, kan VY itu adalah V0 sin theta kali T, V0 sin theta kurang GT. Nah, Y-nya kita integralin kan, V0 sin theta kali T minus setengah GT kuadrat plus C, di mana dari dari fisikanya kita dapat kalau HT sama dengan 0, Y-nya sama dengan H. Jadi dari sini kita akan dapat kalau H sama dengan C. Kita masukin ke sini. Ini kita masukin H, ini kita masukin 0, ini kita masukin 0. Jadinya H sama dengan C kita dapatnya ya. Nah, jadi persamaan geraknya kita akan dapat Y sama dengan V0 sin theta tambah kali T, ini harusnya min. Kurang setengah GT kuadrat plus H. Gitu. Jelas? Percepatan gimana? Oh, jadi gini. eh misalkan benda ditembak dengan kecepatan V0, elevasi theta, dia kena gaya Fx, kena gaya Fy, ya gitulah ya. Fy ini kayak udah apa? Gaya berat digabung eh, gaya luar lain-lain gitu dalam arah Y. Well, ya udah kita dapat Ax, Fx per M, ya kan? Hukum Newton 2, AY, Fy per M, kamu dapat dari situ. Kalau udah dapet itu ya udah kita bikin persamaan geraknya gitu. Well, kita nggak tahu apakah
AX ini konstan atau fungsi waktu, itu kita belum belajar sampai sana mungkin ya. Kemarin kan kita lebih ke yang katrol dan lain-lain. Nah ini ya kita bisa buat AX sama dengan dV/dt, AY sama dengan dV/dt. Terus buat nyari Vx-nya ya kamu integralin. Vy-nya juga diintegralin. Gitu sih. Jadi ya bergantung Fx sama Fy itu fungsi apa gitu. Apakah dia fungsi waktu atau fungsi kecepatan, atau dia nilainya berubah-berubah secara random, itu ya kayak gitu. Kita harus integralin untuk dapat persamaan geraknya. Kalau buat nyari X sama Y-nya ya udah dapat Vx, dapat Vy, kita integralin lagi. Itu ya enggak? Ini masih abstrak sih, belum masuk ke contoh yang spesifiknya. Dari sini jelas? Oh, kalau konstan ya konstan berarti percepatannya. Kalau konstan, Vx sama dengan V0 cos theta plus AX kali T, Vy V0 sin theta plus AY kali T, X sama dengan V0 cos theta kali T plus setengah AX T kuadrat, Y sama dengan V0 sin theta kali T plus setengah AY T kuadrat. Oke, kalau mau lebih general ya plus X0 plus Y0 gitu. Oke? Well, AY ini udah kayak percepatan gabungan gitu dalam arah Y. Jadi kalau ya gitu. Ini ada pertanyaan. Oke, mungkin aku kasih contoh soal satu. eh, Oke. Soalnya kayak gini, pertanyaannya kapan vektor kecepatan kedua benda tegak lurus? Ini aja pertanyaannya. Dicoba dulu ya, yang di Zoom tetap ngikutin kan ya? Ya, dicoba dulu ya soalnya.
Nanti break, iya jam 10 sih. Ini kalian kalau chat sini kebaca nggak apa-apa ya? Oh ya, maaf, saya mau direct message juga. Oke deh, bukan sekarang ya. Gini, cara yang paling simpel untuk nyelesain persamaan ini, apa masalah ini, kita tulis kecepatan kedua benda itu dalam notasi vektor. Jadi kayak T1 vektor sama dengan
min V1 cos theta arah X tambah V1 sin theta kurang GT arah Y, terus V2 itu sama dengan V2 cos phi dalam arah X tambah V2 sin phi kurang GT dalam arah Y. Nah, kemarin kita udah belajar kalau A dot B itu sama dengan AB cos theta. Di mana A sama B ini maksudnya nilai dari satu vektor ya, panjangnya, magnitudonya. Nah, ketika tegak lurus, tetanya berapa? 90. Cos 90 derajat nilainya 0. Artinya A dot B nilainya 0. Nah, kita dot. Ketika tegak lurus, V1 dot V2 itu harus 0. Artinya, gimana cara ngalin dot? Jadinya apa? V1 dot V2. Minus V1 V2 cos theta cos phi. Ya, ini dikaliin. Ini dikaliin. Terus ditambah. Jadi, kan AX topi tambah AY topi didot sama BX X topi tambah BY topi itu nilainya sama dengan apa? AX BX tambah AY BY. Jadi sama, ini kan AX-nya min V1 cos theta. BX-nya V2 cos phi, AY-nya V1 sin phi min G, sin theta min GT, BY-nya V2 sin phi kurang GT. Jadi kita dot, jadinya itu ditambah V1 sin theta kurang GT kali V2 sin phi kurang GT, itu nilainya harus 0. Jadi, min V1 V2 cos theta cos phi ditambah, mari kita kaliin satu-satu, ini jadinya V1 V2 sin theta sin phi, terus kita kaliin ini ke sini, min V1 sin theta kali GT, terus yang ini min V2 sin phi kali GT, ini plus G kuadrat T kuadrat. Kita kelompokin dari yang kuadrat dulu ya, G kuadrat T kuadrat dikurang yang GT ya sekarang. Bentar, aku kasih warna beda-beda aja biar nggak pusing lihatnya. Ini yang G kuadrat T kuadrat warna ungu. Terus ininya jadi V1 sin theta tambah V2 sin phi dikali GT. Ini yang warna kuning ya. Biar nggak bingung bahasanya. Ditambah V1 V2 dari yang plus dulu ya, sin theta sin phi kurang cos theta cos phi. Ini warna merah.
Nah, ini bisa ditulis jadi min V1 V2 apa nih? Cos theta cos phi kurang sin theta sin phi. Ini harus 0 ya. Berarti G kuadrat T kuadrat kurang V1 sin theta tambah V2 sin phi dikurang V1 V2. Nah, ini apa? Cos cos kurang sin sin jadinya cos cos kurang sin sin jadinya cos theta plus phi. Ini harus 0. Oh, sorry, ini ada GT ya. Nah, gimana cara selesaiin persamaan ini gitu kan permasalahannya. Kan kita mau nyari kapan vektor kecepatan kedua benda tegak lurus. Artinya yang ditanya T kan. Nah, gimana cara solve persamaan ini gitu. Ada yang punya ide nggak? Kenapa? Kelompokin yang tinggi bisa. Terus, well, ini persamaan apa gitu? Apakah ini persamaan linear atau persamaan apa? Ada yang punya ide? Atau gimana gitu cara selesaiin persamaannya? Ya, bisa pakai rumus ABC. Nah, kalau kalian perhatiin, ini kan ini kayak persamaan kuadrat terhadap GT ya, di mana ini GT-nya kuadrat, ini GT-nya linear, ini konstan yang suku terakhir. Ini analog dengan persamaan yang bentuknya AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya itu 1, X kuadratnya itu G kuadrat T kuadrat, B-nya itu ini, X-nya itu GT, suku konstannya ini. Gitu. Itu kan dua bentuk yang sama gitu kan. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama persamaan yang kita punya sekarang gitu. Ya, kenapa? Sebenarnya boleh nyari T aja. Mari kita langsung coba aja kalau nggak. Kalau misalkan kita mau sebut ini persamaan kuadrat terhadap T gitu. Jadi kan T sama dengan, oh gini nih. Kalau persamaan kuadrat terhadap T, berarti A-nya G kuadrat. B-nya min V1 sin theta tambah V2 sin phi dikali G. C-nya min V1 V2 cos theta plus phi. Dari sini kita dapat T sama dengan min B itu berarti G V1 sin theta plus V2 sin phi plus minus akar V1 sin theta plus V2 sin phi kuadrat, ya kan B kuadrat, min 4AC, min 4, G kuadrat, min V1 V2 cos theta plus phi. Jadi gini, dibagi 2A. Oke? Kalau bentuknya memang cukup panjang, tapi kalau kalian lihat, ini kayak matematika biasa, cuma agak panjang aja. Jadinya G sin, apa, G V1 sin theta tambah V2 sin phi plus minus akar gimana ya ngomongnya? Kayak G kuadratnya aku keluarin gitu. Kalau G kuadratnya dikeluarin kan jadinya apa nih? V1 sin theta tambah V2 sin phi
kuadrat dibagi G kuadrat dikurang ditambah ya, soalnya min ketemu min jadinya plus ya. Tambah 4, G kuadrat sudah kita keluarin, jadi sisanya V1 V2 cos theta plus phi dibagi 2G kuadrat. Nah, T sama dengan G V1 sin, sabar lama deh. Sama dengan ini G kuadrat bisa kita keluarin. Keluar jadi G. Ya, penyebutnya tetap ada 2G kuadrat. Oke. Nah, terus di sini ada G, di sini ada G, di sini ada G kuadrat. Itu bisa kita coret ya. Jadi G-nya sisa pangkat 1 di bawah, maksudnya gitu. Kan G per G kuadrat itu sisanya 1/G. G pangkat 1 gitu. Oke? Jadinya ya udah deh. Kalau Pak, jadinya G-nya kita coret. Ini sisa pangkat 1 ya di bawah. Nah, itu kalau pakai persamaan kuadrat terhadap T. Nah, gimana kalau pakai ide kita yang awal tadi? Persamaan kuadrat terhadap GT. Tadi persamaan kuadrat kita itu bentuknya ini. Bukan. Yang ini ya. Wah, enak sih. Ya udah. Jadi kan itu jadinya GT di kuadrat dikurang V1 sin theta tambah V2 sin phi GT dikurang apa ditambah ya? Dikurang ya. V1 V2 cos theta plus phi sama dengan 0. Nah, ini sama kayak yang tadi, cuma kalau kita pandang ini terhadap GT, koefisien A-nya itu 1, ya kan? Soalnya di sini 1. Terus B-nya itu min V1 sin theta plus V2 sin phi. C-nya sama kayak tadi. Ya udah kita masukin ke persamaan ABC, dapatnya GT sama dengan min B. Min B itu V1 sin theta plus V2 sin phi plus minus akar dari, oh sorry, ini, oh ya bener deh, V1 sin theta tambah V2 sin phi di kuadrat plus 4V1 V2 cos theta plus phi. Dibagi 2A. Oh sebentar, ini kayaknya yang salah ya. Ini harusnya ada G ya. Berarti aku lupa ngasih G kuadrat di sini. Tapi pas G kuadratnya dikeluarin ini nggak ada dong. Salah tadi, sorry. Ini nggak ada. Ini juga nggak ada. Nah, jadinya sama kan?
kalau G-nya aku pindahin ke sini, kan jadinya sama aja kan, kayak yang ini. Ini dua ekspresi yang sama, artinya nggak masalah kita mau mandang dia persamaan kuadrat terhadap T atau persamaan kuadrat terhadap GT. Yang penting kita tahu cara selesainya gitu. Clear nggak? Oke, yang online ada yang mau nanya? Bisa lewat chat ya. Soalnya kalau nungguin mereka ngetik itu kan agak lama. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan nggak untuk soal ini? Ya? Oh ya boleh. Oh yang mau ke toilet yang perempuan itu di lantai yang sama ya. Kalau yang cowok ada di atas ada di bawah juga ada. Kiri. Iya.
Hah? Oh iya. Sebenarnya graf parabola ini termasuk salah satu yang paling tricky ya. Apalagi ya kita masih belum bahas macam-macam variasi graf parabola. Biasanya ada yang di bidang miring, terus ada yang berapa kecepatan minimum atau sudut elevasi minimum untuk ngenain suatu target. Terus ada juga yang apa namanya persamaan selubung itu kalau benda ditembakin dengan kecepatan yang bermacam-macam, kecepatan yang seragam dengan sudut elevasi yang bermacam-macam, gimana persamaan yang bisa ngebentuk selubungnya. Itu kayak yang pernah ada di eh, soal seleksi AFO itu Asian Physics Olympiad. Soalnya itu kayak gini. Ini biasanya mereka buka seleksi tiap habis OSN sih, 2 minggu setelah OSN mereka buka seleksi. Ini sekarang udah seleksi tahap 2, aku juga masih ikut. Nanti siang jam 1 mau pengumuman. Ini soalnya. Ini yang persamaan selubung untuk yang linear, jadi kayak ada batang dimasukin dalam suatu celah, bentuknya huruf L. Bentar, yang di zoom ini ke-share nggak ya? Celah bentuknya huruf L. Nah, gimana persamaan selubungnya? Untuk salah satu cara untuk menentukan delta Y minimum, eh, jarak antar celah minimum, itu dengan mencari persamaan selubung dari semua kemungkinan posisi pintu. Jadi kita cari titik singgungnya, habis itu kita turunin, hasilnya 0, nah itu nanti dapat persamaan Y fungsi X-nya. Itu untuk persamaan selubung. Y ini, Y sama dengan MX plus C, kita cari tahu dulu persamaan garisnya, habis itu di bagian B dalam, baru kita cari persamaan selubungnya dengan variasiin theta. Jadi ketika dia tetanya bervariasi, jadi theta plus delta theta, itu harus 0 ya turunan Y-nya. Nah, ini contoh yang lain, bagian D itu tinjau suatu air mancur. Jadi air mancur itu kan dia nembakin air dengan kecepatan yang seragam, cuma arahnya macam-macam kan ya. Nah, itu gimana persamaan selubungnya gitu. Kalau kita mau bikin suatu permukaan yang nutupin air mancur itu dengan tepat menyinggung air-airnya itu, air-airnya tepat kena ke dindingnya, persamaannya gimana secara matematika gitu. Ini pakai persamaan selubung Y fungsi X. Nanti aku jelasin. Ini pembahasannya gini sih. Dicari persamaan garis, terus ini Y fungsi theta sama dengan Y theta plus delta theta yang bagian B tadi. Dapatlah DY d theta-nya 0. Ini turunan fungsi trigonometri. Nanti dapat persamaan selubungnya Y sama dengan L pangkat 2/3 X pangkat dikurang X pangkat 2/3 pangkat 3/2 gitu. Ini cuma turunan-turunan aja. Nah, ini kalau yang persamaan kita tadi, yang ini dia turunin terhadap theta buat nyari nilai optimumnya. Jadi dia turunin terhadap phi ya, mungkin di sini. Dia notasinya phi, cuma beda dikit. Itu nanti dapat tan phi-nya. Dapat tan phi-nya, dimasukin balik ke y-nya. Nanti aku ajarin cara lain yang nggak pakai turunan sih. Terus dimasukin balik, dapat V0-nya gitu. Itu sekilas tentang persamaan selubung. Oke.
Oke. Ini sih kalau kalian mau lihat soal-soal seleksi ya. Ya gitulah. Ini kalian dapat nilai berapa ya waktu itu? Kayak 14 aja udah lolos. 14 dari 60. Aku tahun ini ikut seleksi nilai aku tuh cuma berapa ya? 10,7. Itu nggak lolos. Tahun depannya yang lolos. Sama tahun ini. Ini dia yang momentum, tumbukan berulang. Jadi dia baloknya nabrak, nabrak, nabrak terus. Terus di satu, kita disuruh gambar hubungan kurva gitu. Suruh gambar kurva. Bentuknya lingkaran. Terus ini yang soal berikutnya osilasi. Osilasi, ininya muter, ininya kan nempel di sini, dia ikutan muter. Jadi ada dua variabel yang berbeda. Ya. Soal terakhirnya ini yang bola di atas rel. Dia pakai analogi gerak parabola juga sih. Yaitu sekedar intermezzo aja. Um, Oke. Kalau misalkan kita lanjutin pertanyaan yang tadi lebih jauh, pada kondisi apa vektor kecepatan kedua benda hanya tegak lurus sekali. Jadi dia cuma tegak lurusnya itu cuma sekali gitu. Selama geraknya dari awal sampai akhir. Apa hubungan yang berlaku gitu. Kita tahu kalau misalkan kecepatan kedua benda hanya tegak lurus sekali, maka hanya ada satu nilai T ya yang kita dapetin. Jadi idenya itu adalah hanya ada satu nilai T. Nah, kalau misalkan ada persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, apa syarat persamaan ini cuma punya satu solusi? Gitu. Ya, diskriminannya harus sama dengan 0. Syarat hanya ada satu solusi, diskriminannya harus 0. Jadi B kuadrat min 4AC harus 0. Nah, gimana untuk kasus kita sekarang gitu? Kita udah dapat nilai T. Apa yang harus 0 dari nilai T yang udah kita dapat gitu? Yes, yang di dalam akar itu harus 0. Supaya kena plus minus 0, saat dia ditambah 0 hasilnya sama aja, dia dikurang 0 hasilnya juga sama aja ya. Artinya, ekspresi yang kita punya dalam akar, itu nilainya harus 0. Jadi kita harus punya V1 sin theta plus V2 sin phi kuadrat tambah 4V1 V2 cos theta plus phi itu harus sama dengan 0. Well, cos dari theta plus phi itu nilainya
bisa positif, bisa negatif ya. Jadi kita nggak perlu worry soal akar minus atau apapun itu. Ya intinya dia harus memenuhi persamaan inilah, kombinasi V1, theta, V2, sama phi-nya harus memenuhi ini. Itu supaya cuma ada satu momen di mana kecepatan kedua bendanya tegak lurus gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Terus kalau mau kecepatan kedua benda tidak pernah tegak lurus, artinya yang di dalam akar tuh harus negatif ya. Karena diskriminan kurang dari 0, itu artinya nggak ada solusi gitu. Jadi ya itu pinter-pinter kalian aja mengkaitkan makna fisis dengan persamaan matematika gitu. Itu salah satu skill yang penting dalam olim. Apa lagi ya? Hmm, kayaknya ini aja deh. Gerak parabola di bidang miring. Oke, jadi satu hal yang perlu kita pelajarin dari gerak parabola di bidang miring, itu kita harus proyeksi percepatan gravitasi kedua sumbu. Sumbu yang tegak lurus arah bidang miring, sama sumbu yang sejajar arah bidang miring. Kalau alfa ini juga alfa ya. Salah satu cara nyarinya itu kayak gini. Ini alfa, ini bukan alfa, berarti ini alfa ya. Gitu. Pakai arah mata angin gitu, lebih enak. Oke, jadi ini G cos alfa, yang ke sana tuh G sin alfa. Pertanyaannya, jarak L ini berapa gitu. Mari kita sebut ini sumbu Y, ini sumbu X. Untuk saat X sama dengan L, Y sama dengan 0 ya. Karena dia udah balik ke titik asalnya lagi. Jadi, Y sama dengan V0 sin theta min setengah G cos alpha. Karena percepatan arah Y-nya jadi G cos alpha ya sekarang. Ini harus sama dengan 0. Coret. G cos alpha per 2 ya. Kita pindah ruas. Sama dengan V0 sin theta. Oh, ini ada T ya. Berarti T-nya 2 V0 sin theta per G cos alpha. Oke. Terus kita masukin ke persamaan gerak arah X-nya. L sama dengan V0 cos theta dikali T. T-nya itu 2 V0 sin theta per G cos alpha dikurang setengah percepatan arah X itu G sin alpha dikali T kuadrat. T kuadrat itu ini kita kuadratin, jadinya 4 V0 kuadrat sin kuadrat theta per G kuadrat cos kuadrat alpha. Jadi kita dapat 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G cos alpha dikurang 2 V0 kuadrat ya. Ini kan
4 sama 2 kita coret, sisa 2. G sama ini kita coret. Sin alfa, sin kuadrat theta, per G cos kuadrat alfa. Masih bisa kita sederhanain ya. Ini jadi 2V0 kuadrat. Apa ya? Sin theta kita keluarin. Per G cos kuadrat alfa kita keluarin juga. Nah, ini sin theta udah kita keluarin jadi hilang. Di sini ada cos alfa, tapi di sini cos kuadrat alfa. Berarti kita butuh cos alfa lagi dong di sini. Cos alfa. Terus jangan lupa masih ada cos theta. Dikurang sin theta-nya kita keluarin 1. Cos alfanya keluar semua. Jadi sisa di dalamnya tinggal sin alfa, sin theta ya. Jadi ini sisanya 2V0 kuadrat sin theta per G cos kuadrat alfa. Cos kurang sin itu jadinya cos theta plus alfa. Ini L. Itu jawabannya. Gerak parabola di bidang miring. Jadi dia ide awalnya sih cuma ini, mecah G jadi dua sumbu X sama sumbu Y. Sampai sini cukup jelas? Ada pertanyaan nggak? Dari ya? Sorry? Hah? Hah? Iya. Hmm. L itu X tuh. Kan L tuh yang ke arah sana. Itu analog sama X. Oh ya, di sini kan di sumbu X-nya dia GLBB kan? Gara-gara ada percepatan G sin alfa ini. Iya, jadi GLBB dua sumbu. Jadi, iya, ya. Ada lagi? Ada lagi apa aja? Oke, kalau nggak ada, udah jam 10 sih, 1 menit lagi. Kayaknya kita break dulu ya. Sampai jam setengah 11. Yang di Zoom juga boleh off sampai setengah 11. Makasih semua.